Kami ada hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Dan hidup kami untuk mempersembahkan yang baik dan terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, di akhir pekan ini Engkau masih menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, roh yang on fire, sehingga kami ada di dalam hadirat-Mu pada hari ini. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami, Nike Anderson. Pengurapan-Mu juga turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa semua. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Sabtu 13 April 2024 kita boleh bersama-sama lagi ya. Nah, puasa raya kita tinggal 2 hari, Minggu dan Senin. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan perkara-perkara ajaib akan dinyatakan dalam hidup kita ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu saudari kita Nike Anderson. Silakan Nike, waktu dan tempat untuk Nike. Terima kasih Pastor Yongki. Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini sungguh luar biasa ya, baik yang ada di USA dan sore hari yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua sehat, kita semua dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya untuk setiap hari yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Karena kita percaya kita memiliki iman yang luar biasa. Kita benar-benar mau setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Tadi dikatakan puasa sebentar lagi sudah selesai. 2 hari lagi. Tetapi apakah sampai di situ? Tidak. Kita tetap semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun puasa sudah tidak kita lakukan, tetapi hubungan kita sama Tuhan harus lebih dekat lagi ya. Supaya perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup kita. Kita beroleh hidup berkemenangan. Kita beroleh yang terbaik datangnya dari Tuhan. Kasih Tuhan itu sungguh tak terbatas.
Amin. Biar kita hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, hidup di dalam kasih, dan kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati dan jiwa kita. Saya mau tanya, menyenangkan orang itu kita tuh sering berbuat baik, benar ya? Kita menyenangkan manusia tuh kita berbuat baik. Tetapi orang baik itu belum tentu hidupnya benar. Banyak orang baik di luar, apalagi orang jahat, tambah lebih banyak lagi. Tetapi itu kalau kita menyenangkan manusia, yaitu berbuat baik. Tetapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, tidak cukup berbuat baik. Amin. Kita harus hidup benar. Jadi kita kalau menyenangkan hati Tuhan, kita harus jadi orang baik dan orang benar. Tetapi kalau orang benar itu otomatis jadi orang baik. Tetapi orang baik belum tentu menjadi orang benar. Nggak bingung ya? Jadi orang benar itu pasti orang baik. Amin. Jadi janji Tuhan, kabar baiknya untuk orang benar, untuk kita yang mau mempertahankan untuk hidup benar, itu Tuhan punya sesuatu yang berharga buat kita. Yaitu apa? Tuhan memiliki simpanan. Simpanan Tuhan untuk orang benar. Demikian firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, simpanan Tuhan untuk orang benar. Ada sesuatu yang berharga yang Tuhan sediakan buat orang-orang benar. Oleh sebab itu kita mau sungguh-sungguh menjadi orang benar. Karena orang benar itu bukan sekedar kita berkata-kata aku mau jadi orang benar. Tetapi kita harus melakukan, kita harus berjuang untuk jadi orang benar. Sampai akhir hidup kita. Siapakah yang termasuk orang benar itu? Mari kita mempelajari dan membuka kembali ya, supaya kita mau benar-benar menjadi orang benar dan mempertahankan hidup menjadi orang benar. Orang benar itu kalau menurut Alkitab di dalam firman-Nya, yang pertama, orang benar itu orang hidupnya di dalam kebenaran. Artinya dia menghidupi kebenaran itu, hidup benar sesuai firman-Nya, tidak main-main, tidak kompromi. Hari-hari ini ada istilah Kristen progresif yang tidak percaya dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mau mencontoh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kita mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita mau memiliki iman kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya. Jadi kita boleh mendengar apapun dari luar, kita dapat masukan, tetapi kita harus menyesuaikan apakah itu sesuai dengan kebenaran di dalam firman Tuhan. Kalau bukan sesuai kebenaran firman Tuhan, abaikan dan jangan pernah mengikutinya, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mau benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup tak bercela di hadapannya. Dalam Ulangan 8 ayat 13 dikatakan, Ulangan 18 ayat 13 dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang hidupnya itu tidak bercela. Tuhan berkata berbahagia. Jadi Tuhan menjanjikan kita tuh berbahagia kalau hidup kita tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Dan yang terakhir ayat ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, artinya tidak pernah kompromi dengan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi Tuhan tuh mau kita benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, hidup tak bercela, tidak kompromi dengan dosa atau dengan apapun keadaan, situasi, masalah yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu itu bukan dari Tuhan, kalau itu kita tahu itu tidak sesuai firman Tuhan, jangan kita menuruti atau kita ikut-ikutan.
Kita percaya, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu firman-Nya. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang benar. Yang ketiga, orang benar itu hidup oleh iman. Seperti dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu harus sertai dengan perbuatan, sehingga kalau kita memiliki iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan, kita dapat memberkati, kita jadi berkat. Iman kita dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada, dapat mengubah kehidupan kita, keluarga kita yang saat ini lagi mengalami perselisihan, cepat dibereskan. Kalau kita mengalami permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, cepat bersama-sama datang kepada Tuhan. Jangan biarkan amarah itu meledak-ledak atau membiarkan hal-hal yang tidak baik. Karena sering di dalam keluarga, sering hanya karena masalah-masalah kecil yang seharusnya tidak perlu dibahas, tetapi emosi, tidak ada penguasaan diri dan sebagainya. Akhirnya apa? Keluarga ini pasangan suami istri atau ayah dengan anak, orang tua mama dengan anak dan sebagainya tidak menjadi kehidupan yang rukun, akan menghalangi berkat yang ada. Jadi kita ayo cepat kembali kepada Tuhan. Kalau ada daripada kita yang memiliki permasalahan, perselisihan dengan siapapun, dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, orang tua kita, saudara kita, datang pada Tuhan, cepat selesaikan. Karena kita menunda-nunda menyelesaikan, maka kita akan menyimpan kekecewaan. Dan itu adalah hal yang tidak baik, sehingga akhirnya kita tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita hidup menjadi orang benar. Karena orang benar itu benar-benar harus mendekat kepada Tuhan, harus benar-benar hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan, harus benar-benar tidak bercela di hadapannya, dan harus benar-benar memiliki iman yang kuat di dalamnya, yang tidak tergoyahkan. Amin. Hidup kita itu akan berdampak positif ya, dan jadi kesaksian yang memuliakan namanya. Seperti kita baru saja kehilangan ya, tanggal 8 April, ya Senin barusan ini, seorang penyanyi yang luar biasa, yaitu Melita Sidaputar. Di akhir hidupnya di usia muda, yaitu 23 tahun, tapi dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia sudah menyanyikan puji-pujian menjadi berkat buat kita semua, baik itu lagu Penolong yang setia, Bapakku yang baik, Tuhan tahu, sahabat setia, ku percaya mujizat ada bagiku. Dan terakhir dia juga memberikan pujian terakhir yang dirilis sebelum dia meninggal, yaitu penolong dalam kesesakan. Jadi akhir hidupnya, imannya kepada Tuhan, finishing strong. Dia setia, sekarang dia menyanyi di surga. Dia memuliakan nama Tuhan, tetapi hidupnya menjadi berkat buat kita semua. Saya baca banyak kesaksian, banyak komen, banyak orang yang tidak mengenal secara dekat, tetapi hanya melewati lagu-lagunya. Semua dengan berduka cita melihat dengan kejadian tersebut. Tetapi kita orang-orang percaya, kita bersyukur dia sekarang sudah lebih bahagia di surga mulia. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita yang masih ada di bumi ini, kita yang masih Tuhan berikan kesempatan hidup ini, kita tidak boleh sia-sia, tetapi kita mau melakukan bagian kita yang terbaik. Di dalam Alkitab dikatakan, seperti Daniel, orang benar, dia senantiasa berpegang pada kebenaran yang sudah diketahuinya. Jadi kalau kita, apalagi orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan, kita sudah ngerti kebenaran. Jangan sampai kita ikut-ikut orang dunia yang tidak mengerti kebenaran. Ikuti firman Tuhan, kita bukan mengikuti orang dunia, tetapi kita menjadi berkat. Kita tarik jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kita tarik jiwa-jiwa supaya orang-orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Daniel itu berketetapan apa? Di dalam Daniel 1 kalau kita pelajari. Dia itu berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan dan minuman anggur. Itu tidak mudah loh.
Bapak Ibu saudara-saudari, santapan raja itu enggak ada yang enggak enak. Santapan raja itu mewah, enak-enak, minuman anggur enak-enak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel dengan temannya Sadrak, Meshach, dan Abednego, dia pilih apa? Minta percobaan 10 hari, kasih aku pencobaan. Aku nanti coba dilihat selama 10 hari aku tak makan sayur sama minum air. 10 hari loh makan sayur dan minum air. Itu bukan hal yang mudah ya. Siapa mau makan sayur dan air hari ini 10 hari? Ya, apalagi kalau selesai puasa, wah pasti kebayang tuh buffet macam-macam itu ya. Kepingin makan enak-enak dessert dan sebagainya. Tapi Daniel dan teman-temannya ini, dia tuh tahu itu dia tidak mau menajiskan, dia enggak kompromi. Aku enggak mau. Berat, saya percaya dia berat, tetapi dengan penyertaan Tuhan, Daniel dan teman-temannya bisa melakukan makan sayur dan air selama 10 hari. Setelah dibandingkan perawakannya jauh lebih baik dari orang-orang muda lainnya. Perawakannya juga lebih gemuk, lebih sehat, lebih segar. Dan Tuhan benar-benar menyertai Daniel dan teman-temannya ini ya. Sehingga di dalam kita lihat di dalam Daniel 1 sampai raja itu benar-benar terkejut melihat bahwa Daniel dan teman-temannya ini 10 kali lebih pintar, lebih cerdas dari semua orang-orang muda di tempat itu. Jadi itu benar-benar anugerah Tuhan ya, di mana Daniel dan teman-temannya walaupun makan sayur air, tetapi kalau Tuhan menyertai, maka semuanya menjadi indah. Jadi kita harus seperti Daniel ya. Yang kedua, Daniel tuh berketetapan apa? Dia tidak hanya mau berbuat baik loh, tetapi ia melakukan hidup benar. Seperti saya katakan tadi, orang benar itu pasti berbuat baik, tetapi orang baik itu belum tentu orang benar. Jadi yang penting menjadi orang benar ya, karena orang benar itu mau hidup dengan segala risikonya. Di dalam Daniel 2 kalau kita pelajari ya, Daniel 2 itu Raja Nebukadnezar itu benar-benar memberikan suatu perintah kepada Sadrak, Meshach, dan Abednego supaya bisa mengartikan mimpinya dan maknanya. Dipanggil orang-orang jampi dan orang-orang pintar. Ayo artikan mimpiku dan maknanya. Tetapi orang jampi dan orang pintar, coba Raja katakan kepadaku apa arti mimpimu. Raja nggak bodoh ya. Kamu yang mengartikan mimpiku. Kamu harus tahu apa mimpiku itu. Dan akhirnya apa? Semua give up. Raja marah. Sampai akhirnya mau dibinasakan semua orang pintar di kerajaan itu. Berarti termasuk siapa? Termasuk Daniel dan kawan-kawan. Dia juga bakal kena kalau dibinasakan. Tetapi Daniel dan teman-temannya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia mau hidup benar. Dia tahu Tuhan akan menyertai. Dia tahu saat menghadapi masalah datang kepada siapa. Sehingga singkat cerita, Daniel dan teman-temannya Tuhan berikan hikmat ya. Daniel ini diberikan hikmat sama Tuhan sampai bisa menceritakan mimpi dan artinya. Sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan yang terbaik, yaitu memberikan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Meshach, dan Abednego. Sedangkan Daniel itu memilih tinggal di istana loh. Jadi diberikan itu wilayah pemerintahan wilayah Babel kepada teman-temannya itu tadi. Jadi Daniel itu berbuat baik. Ya sudah aku di istana aja, daerah pemerintahan wilayah Babel ini aku berikan kepada teman-temanku. Jadi Daniel ini hidup benar dan hidup baik otomatis ya. Jadi kalau kita benar-benar melihat bahwa itu tidak gampang dilakukan. Dan satu lagi juga pada saat menyembah patung, saat bunyi-bunyian dikatakan bahwa saat menyembah patung itu semua orang-orang di saat itu harus menyembah patung daripada Nebukadnezar. Kalau tidak akan ditaruh, dilemparkan di dalam api yang panas. Kenapa? Karena orang-orang tersebut berusaha mencari kesalahan-kesalahan daripada Sadrak, Meshach, dan Abednego ini pada zaman pemerintahan saat itu ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam Daniel 3 pun di mana mereka ini benar-benar hidup benar. Mereka tahu yang terbaik. Dia tidak mau main-main sama Tuhan ya. Jadi Daniel itu berketetapan menghidupi kebenarannya. Dia tidak kompromi. Walaupun
diancam mau dilempar ke dalam api, tetapi dia tetap percaya Tuhan menyertai, sehingga Tuhan meluputkan teman-temannya itu dan Daniel dari api, di mana Tuhan meluputkan, tidak hangus sama sekali. Tetapi saya percaya begitu Daniel benar-benar mau menjadi orang benar, maka Tuhan akan meluputkan dari masalah yang dihadapinya. Jadi Daniel pun kalau kita lihat di dalam Daniel 6, di dalam gua singa, pada saat pemerintahan Raja Darius pun Daniel diluputkan juga dari singa-singa itu. Malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Hanya karena apa? Orang-orang ini baru mau membuat Daniel ini jatuh. Tetapi kalau Tuhan menyertai, maka Daniel akan diluputkan. Demikian dengan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita menjadi orang benar, maka saya percaya Tuhan akan meluputkan kita dari segala masalah-masalah dan membawa kita kepada kemenangan. Amin ya. Jadi apa yang mau Tuhan simpan untuk orang benar? Di dalam Tuhan itu semuanya indah pada waktunya. Tuhan itu benar-benar berkuasa, dahsyat, dan luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu menyimpan berkat bagi orang benar. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan menyimpan berkat bagi orang benar. Kita tahu cerita Daniel kalau kita baca seluruh kitab Daniel. Begitu Tuhan menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Sehingga Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Sampai Daniel dan teman-temannya dipercaya raja-raja pada saat itu menjadi orang-orang yang berkuasa pada zamannya. Jadi benar-benar Daniel ini dan Sadrak, Mesak, Abednego dipelihara Tuhan. Tuhan menyimpan berkat bagi orang benar. Di dalam Mazmur 131 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan mau kita hidup takut akan Tuhan ya. Yang kedua, Tuhan itu menyimpan apa? Pimpinan. Tuhan menyimpan pimpinan. Pimpinan Tuhan itu kita perlukan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa pimpinan Tuhan, tanpa petunjuk Tuhan, maka kita ini bisa salah langkah. Keputusan kita ini bisa salah. Tetapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita menjadi orang benar. Saya percaya Tuhan itu secara langsung akan memberikan hikmat kepada kita, akan memimpin kita. Roh Kudus akan berbicara kepada kita, sehingga kita ini nggak sampai salah langkah. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, kita akan kehilangan, kita akan salah langkah. Tapi menjadi orang benar, Tuhan akan memimpin hidup kita. Amin. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan menyimpan kasih. Kasihnya itu tak terbatas. Kasihnya begitu besar untuk kita semua ya. Dunia saat ini dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi kita mau hidup di dalam kasih, di mana Tuhan lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Maka kita mau tetap setia ya kepada Tuhan dalam waktu apapun, dalam waktu kesesakan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kasihnya begitu besar. Kasihnya akan merangkul kita, kasihnya akan menyertai kita, kasihnya akan melingkupi kita, sehingga kita tidak akan dibiarkan Tuhan sendiri. Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Yang terakhir, Tuhan menyimpan apa? Kuasa dan mujizatnya. Tuhan mau memberikan mujizat-mujizat supaya kita mengalami mujizat. Kita mengalami kuasa seperti kita lihat Daniel. Daniel mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau pada saat ini masalah sudah tidak ada seperti zaman dulu ya, sampai ada gua singa dan sebagainya. Tetapi singa-singa itu diumpamakan masalah-masalah yang begitu besar kalau dalam zaman saat ini. Tetapi Tuhan sanggup mengatupkan singa-singa itu, mulut singa-singa itu, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan benar-benar memberikan penghargaan. Tuhan benar-benar mengasihi orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Saya tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kalau Engkau memberitahu kepada kami Tuhan, untuk kami mempertahankan, untuk kami berjuang, untuk kami menjadi orang-orang benar, seperti hamba-Mu Tuhan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang telah Engkau tolong Tuhan dengan berbagai-bagai masalah yang mereka hadapi, tetapi Engkau meluputkan mereka semua dari setiap permasalahan mereka. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi orang benar, sehingga kami percaya apapun masalah yang ada, kami percaya di balik semuanya itu Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera boleh ada atas kami semua, sehingga kami menyongsong hari depan yang penuh dengan sorak-sorak kemenangan, hari depan yang penuh dengan tertawa bersama Engkau. Terima kasih Tuhan sepanjang hari, waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biar kami mau menghidupi firman-Mu untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.